Kita akan sampaikan dulu hari ini akan ada lagi tadi yang seperti sudah kami sampaikan begitu anggota baru di Bursa Efek Indonesia, dan kita akan menyaksikan video dari IPO pagi hari ini. Ada 3 emiten dan pemirsa kita sampaikan. Yang pertama kita lihat ada PT Bank Bisnis Internasional Tbk, kemudian berikutnya ada PT Kurnia Mitra Duta Sentosa Tbk, dan selanjutnya PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk. Selamat menyaksikan. Atas nama seluruh karyawan dan manajemen PT Bursa Efek Indonesia, saya mengucapkan selamat atas pencatatan perdana saham 3 perusahaan pada hari ini, tanggal 7 September 2020, yaitu yang pertama PT Bank Bisnis Internasional Tbk, yang kedua PT Kurnia Mitra Duta Sentosa Tbk, dan yang ketiga PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk, yang akan resmi menjadi perusahaan tercatat masing-masing ke-38, ke-39, dan ke-40 di tahun 2020. Bursa akan selalu mensupport perseroan untuk menjadi perusahaan yang bertumbuh dan memberikan shareholder value yang optimal, dan pada akhirnya mampu berkontribusi untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia. Semoga sukses menjadi bagian dari capital market ecosystem, memulai journey sebagai perusahaan yang naik kelas. Akhir kata, mari kita berkarya untuk Indonesia tercinta, sukses dan maju terus pasar modal Indonesia. Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini Senin, tanggal 7 September tahun 2020, Bank Bisnis akan mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BBSI. Saya atas nama Bank Bisnis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan support sehingga pencatatan saham perdana perseroan dapat terlaksana hari ini. Pertama, kami mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kelancaran sehingga penawaran perdana saham perseroan dapat terlaksana sesuai dengan jadwal. Kemudian kepada seluruh stakeholder perseroan, pemegang saham, karyawan, dan terutama kepada nasabah bank, kepada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 2 Jawa Barat, kepada Otoritas Jasa Keuangan Pasar Modal, kepada Bursa Efek Indonesia, dan para penjamin pelaksana emisi efek, yaitu Bina Arta Sekuritas dan UOB Kaihan Sekuritas. Kemudian kepada lembaga profesi penunjang lainnya, Kantor Akuntan Publik Doli Bambang Sulistianto Dadang dan Ali, Konsultan Hukum Irma dan Solomon Law Firm, Notaris Dr. Erni Kencanawati, Biro Administrasi Efek PT Sinar Tamagunita, dan seluruh pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. 189M akan dipergunakan untuk perluasan jaringan kantor cabang dan renovasi kantor pusat, pengembangan teknologi sistem informasi perseroan, dan sebagian besar untuk modal kerja dalam bentuk penyaluran kredit, terutama kepada UMKM dan kredit lainnya. Dengan adanya penambahan dana dari hasil IPO, diharapkan perseroan dapat memiliki struktur pemodalan yang optimal. Setelah menjadi perusahaan terbuka, diharapkan perseroan menjadi perusahaan publik yang accountable, transparan, dan bertanggung jawab kepada seluruh investor, masyarakat, dan seluruh stakeholder. Demikian sambutan singkat dari kami mewakili perseroan. Terima kasih, dan jangan lupa yuk nabung saham BBSI. Selamat pagi. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hengki Wijaya selaku Direktur Utama mewakili manajemen PT Kurnia Mitra Duta Sentosa Tbk terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Otoritas Jasa Keuangan, Direksi dan Manajemen PT Bursa Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia,
serta kepada semua pihak yang telah membawa kami menjadi perusahaan publik, yakni penjamin pelaksana emisi PT Victoria Sekuritas Indonesia, dan kepada seluruh lembaga profesi penunjang pasar modal, sehingga saham perseroan dapat tercatat di bursa dengan kode perdagangan saham KMDS. Perseroan didirikan pada tahun 2000 dan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang food service. Kami telah melayani dan menjual produk-produk bahan makanan dan minuman berkualitas premium dengan merek terkemuka kepada para pelanggan di industri food dan beverage tanah air dengan total 15 prinsipal merek dan lebih dari 1.000 pelanggan utama. Jaringan subdistributor kami tersebar di lebih dari 20 kota besar di Indonesia. Kedepannya, kami akan berupaya untuk memperluas pasar kami dengan melakukan penambahan varian produk, prinsipal maupun pelanggan di kota besar di Indonesia. Setelah lebih dari 20 tahun dalam bisnis food dan beverage, pada hari ini perseroan mencatatkan dan menawarkan sahamnya untuk bertransformasi dan semakin berkembang di industri food dan beverage tanah air, dengan menciptakan pertumbuhan dan sinergi yang berkelanjutan serta memiliki tata kelola perseroan yang lebih baik dan profesional. Sekali lagi kami berharap dapat menjadi perusahaan publik yang dipercaya dan membawa manfaat bagi masyarakat. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Kami dari Selaras Citra Nusantara Tbk, kita sudah 3 warsa berkontribusi di Indonesia ini dalam industri rumah tangga listrik. Akhirnya pada hari ini kami mendapat pernyataan efektif dari OJK, tercatat sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia. Kami mengembangkan dari satu produk, kemudian sampai terakhir kami bisa berhasil ekspor yang sudah mencapai 1.120 ke Amerika, di mana adalah yang kami ekspor adalah air purifier. Dan 2 bulan yang akan datang, air purifier yang baru akan kami rilis, baik ini pengembangan untuk pasar lokal dan Amerika. Dan kami berkomitmen, ya, telah joint venture dengan perusahaan besar di China, yaitu Xingpao. Kami sudah berhasil juga mengembangkan atau membuat satu merek tersendiri, yaitu Turbo, yang mana brand lokal, dengan produk sama, tetap kami pada di basic alat rumah tangga listrik. Dan kemudian, ya, dengan IPO ini, kami berharap bisa mengembangkan perusahaan menjadi global player, ya, setelah joint venture dengan Xingpao. Kemudian yang terakhir, yang sekarang kita masih develop, bekerja sama dengan ITB, ya, untuk mengembangkan ke depan alat-alat kesehatan seperti kardiovaskular, ya, mendetek orang lebih awal apakah peredaran darahnya lancar. Saya mau kenalkan, kita awal muasal pada tahun 85 yang kita produksi adalah produk dari mixer. Mungkin yang dari zaman dulu orang kenal atau pernah melihat mixer yang seperti ini. Kemudian ini phase out, phase in yang ini model baru. Ya. Kemudian ini sudah berubah lagi, kita kembangkan. Jadi tidak hanya di mixer, kita juga ada di blender. Blender, ya, yang mana sudah
cukup menguasai pasar di bagian ASEAN ataupun menengah ke atas di local market. Dan kita juga sejak 91 kita memproduksi juga mengembangkan produksi setrika, yang mana saya nggak perlu sebut mereknya, tapi menjadi ikon di Indonesia adalah dengan yang metal cover. Dan kita mendapat awards menjadi produk di ASEAN yang terbaik dari perusahaan yang cukup terkenal dari Belanda, dan ini juga penghargaannya dari mereka. Pada akhirnya kami PT SCNP atau Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk, kami berkomitmen berkembang dan bertumbuh semakin besar, ya, serta senantiasa penuh dengan kreasi untuk masa depan. Terima kasih. Terima kasih. Dan jangan lupa, yuk nabung saham BBSI. Yuk nabung saham KNS. Yuk nabung saham SCNP. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hans Kui. Beliau adalah Direktur dari PT Anugerah Mega Investama. Ya, Pak Hans, kita akan lanjutkan kembali begitu. Ada 2 anggota baru di Bursa Efek Indonesia pada hari ini. Dan total sudah ada 40 emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia di sepanjang tahun 2020. Analisis Anda bagaimana? Karena banyak sekali memang investor juga yang menunggu-menunggu saham-saham IPO seperti ini, Pak Hans. Ya, memang kalau kita lihat di periode pandemik ini, aktivitas di pasar saham malah meningkat ya. Jadi orang berada di rumah, transaksi di pasar saham meningkat. Di sisi lain, korporasi juga berjuang untuk survive ya dalam periode pandemik, dan salah satunya mencari pendanaan gitu. Pendanaan bisa lewat perbankan dan lewat pasar modal. Nampaknya memang kalau kita lihat trennya ke depan memang
pendanaan pasar modal cenderung bergerak naik ke atas. Jadi karena itu banyak emiten, banyak perusahaan yang mulai bergerak dan masuk ke pasar modal gitu. Oke. Nah ini memang mereka memakai relaksasi yang ada di bursa dari otoritas yang mereka masuk ke pasar saat ini. Ya, jadi cukup banyak yang masuk tahun ini ke pasar ya, apalagi di bulan September ini. Oke, kalau kita coba bedah satu persatu ada emiten ini Pak ya. Tadi yang pertama kita lihat data PT Bank Bisnis Internasional Tbk dengan kode sahamnya BBSI. Bagaimana kansnya, peluangnya begitu untuk bisa memberikan gain, tentunya keuntungan ataupun cuan untuk investor maupun traders yang menyenangi saham-saham IPO Pak Hans? Ya, sebenarnya bank ini berfokus di Bandung ya kalau kita lihat, dan dana yang ditawarkan 189 miliar rupiah. Betul. Penjualan saham 394,76 juta lembar saham gitu, 480 per lembar saham. Dana yang diambil nggak lumayan gitu ya, menengah lah dia diambil gitu. Oke. Dan kalau kita lihat sebenarnya bank ini cukup bagus karena NPL netnya 1,3%, 1,33%, ROA-nya 2,87, ROE-nya 4,53 gitu, NIM-nya 6,72, berarti margin dia cukup tebal. DOPO-nya 69,46%, 70%-an, DOPO cukup bagus, LDR-nya 137,07%. Mungkin LDR-nya agak tinggi bank ini ya, karena 58,78 gitu. Jadi bank ini masih cukup menarik, tetapi memang kita punya saham-saham blue chip juga yang memang harganya memang relatif masih murah ya, seperti Bank BNI ya gitu. Jadi ya mungkin kalau beli saham IPO ini lebih agak sedikit spekulatif ya kita beli, tapi Bank Bisnis Internasional yang di Bandung ini menurut saya cukup bagus ya, kondisi keuangan dan sektor ini masih cukup menjanjikan. Likuiditasnya juga oke ya Pak Hans kalau kita lihat BBSI? Ya, kalau kita pikir sih masih bagus ya untuk bank ini gitu. Jadi dari LDR-nya dan NIM-nya cukup tebal ya kalau. Oke, hari ini naik 17,71%. Rekomendasi Anda seperti apa BBSI? Saya pikir kalau naik banyak sih mungkin kita nggak akan terlalu kejar ke atas ya. Jangan gitu. kejar dulu, baik. Ya, kalau yang punya IPO mungkin bisa tahan dulu ya 1-2 hari kalau baik. sudah itu bisa pertimbangkan. Pak Hans, bagaimana untuk yang kedua? Kita lihat PT Kurnia Mitra Duta Sentosa, begitu, KMDS. Nah, ini seperti apa proyeksinya? Ya, ini distribusi makanan ya, kalau kita lihat dari barang Amerika, Perancis, dan macam-macam gitu. Ada Australia juga gitu. Jadi perusahaan ini lebih distribusi makanan. Dan menurut kita sih di periode pandemik cukup bagus ya, karena memang banyak orang di rumah dan transaksi online gitu. Jadi bisnis ini tetap dibutuhkan gitu karena makanan gitu, dan menurut kita prospeknya masih cukup bagus ke depannya. Baik, itu dia untuk berikutnya ke MDS. Dan terakhir, bagaimana dengan peluang SCNP, Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk juga? Kita lihat memang saham-saham IPO yang baru saja melantai di Bursa Efek itu lonjakannya juga cukup kencang Pak Hans. Iya, biasanya memang hari pertama perdagangan saham-saham ini suka auto rejection atas ya. Betul. Karena mengantisipasi memang banyak permintaan di awal belum didapat, kemudian pada hari pertama perdagangan bergerak naik ke atas gitu. Nah kalau kita lihat ini perusahaan produksi alat rumah tangga ya gitu ya. Jadi kita pikir dalam periode pandemik atau seperti apapun, orang malah sering di rumah dan aktivitasnya cukup banyak di rumah ya, jadi tetap menjanjikan. Nah kalau kita lihat diskusi yang ada, survei-survei yang ada, orang ketika di rumah banyak yang bikin kue, kemudian masak sendiri segala macam. Ya kalau kita lihat demand alat dia cukup harusnya masih cukup menarik. Produknya ada blender, kemudian mixer, kemudian kompor, dan fan gitu ya. Jadi menurut kita emiten ini cukup menarik ya. Biarpun sebenarnya dana yang diminta itu nggak besar sekali, 55 miliar gitu. Jadi ketika dana nggak terlalu besar yang di-request ke pasar, peluang saham naiknya relatif lebih banyak ya. Oke, itu dia analisis yang menarik terkait dengan 3 anggota baru di Bursa Efek Indonesia yang sudah melantai di Bursa Efek, sehingga total ada 40, dan di sepanjang pekan ini juga akan ada lagi emiten-emiten baru yang akan hadir di pasar modal Indonesia. Pak Hans, kita akan jeda dulu sebentar. Di segmen berikutnya kita akan bahas emiten update. Ada beberapa yang kita akan coba bahas terkait dengan Inco. Kami segera kembali.